Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali ya di Rumah Renggani sore ini, hari Sabtu, kedatangan kawan. Ini kawan lama yang selalu punya ide-ide baru, yang selalu punya karya-karya baru dan gagasan-gagasan baru. Ini Made Purnamasari, kelahiran Bali dan juga menyelesaikan studi antropologinya di Universitas Udayana Bali, kemudian hijrah ke Jakarta, melanjutkan studi pasca sarjana di UI ya. Tahun berapa, Pur? 2016, kemudian berkegiatan di Bentara Budaya Jakarta yang sekarang sudah 2 tahun ini di Jogja, di Bentara Budaya Jogja. Jadi ini satu hal yang sangat istimewa ya, karena nanti Nimade bisa menceritakan bagaimana pemetaan komunitas sastra dari daerah-daerah yang sering keliling ya. Nah, biar afdol, saya sebagai moderator di sini, setidaknya karya-karya bukunya Nimade sudah banyak bisa teman-teman cari ya. Yang pertama mungkin dimulai dari buku puisi Kawitan tahun 2016. Juga buku Kalamata, novel ya. Buku novel yang diterbitkan juga tahun 2016. Kabar dan Kisah dari Nunukan. Ini diterbitkan, ini program risetmu dengan Badan Bahasa ya. Oke, residensi ya istilahnya. Bukan juga. Dan yang terbaru, nah sebenarnya sih mulanya kami ingin mendiskusikan novel terbarunya Nimade Purnama, tapi kebetulan sangat mendadak dan kita bisa bicara lebih luas lagi, tapi nanti bisa menyinggung ya dari karya terbaru yang menari dalam bayangan inang mati. Ini diterbitkan oleh KPG di tahun 2022, jadi masih angetan nih, Desember 2022 ya. Jadi sebenarnya harusnya Purnama melakukan tour juga, semacam tour unboxingnya Willy dari kota ke kota untuk membicarakan buku ini. Nah, akhirnya kami sepakat memutuskan untuk membicarakan topik lokalitas dalam karya sastra. Karena sebenarnya ini masih jadi perdebatan yang panjang gitu ya. Apakah benar karya yang memasukkan idiom lokal kemudian sudah bisa disebut dia membawa gerakan lokalitas dalam karya sastranya? Atau nanti bisa lebih jauh lagi pembicaraannya, sebenarnya apa sih yang upaya apa yang ingin ditampilkan para pengarang dalam karya-karyanya ketika dia memasukkan unsur lokalitas dalam tradisi sikap, tradisi berpikir orang-orang yang di wilayah orang-orang yang masuk dalam karyanya. Nah, untuk membahas itu ditemani Kang Edeng Samsul Ma'arif, sastrawan ternama kita. Kang Edeng ini banyak menulis cerpen yang concern pada isu lokalitas. Ya, dan juga bagaimana pergumulan masyarakat di desa dalam melihat modernitas yang masuk ke wilayahnya dengan menggunakan tokoh-tokohnya itu apakah bersikap ikut atau dia mengkritisi terhadap perubahan yang masuk ke wilayah atau lingkungan desanya. Nah, nanti Kang Edeng yang akan bisa membahas. Ini udah disiapkan makalahnya Spirit Karya Sastra dari Lokal Cirebon oleh Edeng Samsul Ma'arif. Menarik. Bukan makalah katanya. Oke. Saya juga sempat bingung ketika saya menulis buku manuskrip sepi, buku puisi, kemudian muncul pertanyaan, mana Cirebonnya dari buku puisimu, atau apakah buku puisimu mewakili suara lokalitas gitu ya. Ya, saya beranggapan apakah seprofan itu ketika membicarakan lokalitas hanya dengan memasukkan idiom-idiom lokal dalam puisi kita gitu, tanpa membangun semangat keberpihakan atau tradisi berpikir yang lebih kritis dari masyarakat yang melihat sebuah fenomena ya. Saya ambil misalnya karya-karya dari Ahmad Tohari di Ronggeng Dukuh Paruk, bagaimana mewakili kondisi masyarakat di Dukuh Paruk saat itu ya, dengan tokoh Serintil dan Rasus yang melihat ada satu tradisi
yang mereka melihatnya itu satu perubahan yang besar yang masuk ke dalam kampung mereka gitu. Kemudian misalnya di Pariyemnya Linus Suryadi AG atau di beberapa karya-karya yang bisa kita temukan. Yang terbaru misalnya bagaimana Nidu Paras Erlang dalam Burung Kayu ya, juga membaca masyarakat Mentawai, tradisi masyarakat Mentawai yang melihat perubahan modernitas yang masuk ke wilayah itu. Nah, untuk enaknya nanya ke Purnama dulu kali. Oke. Nah, apa Purnama? Sebenarnya gagasan lokalitas dalam karya sastra ini bisa diwakili dalam suara lian yang seperti apa? Atau apakah dalam karya-karya Purnama ya, paling tidak misalnya di buku puisi Kawitan atau Kalamata atau bahkan buku yang terbaru, apakah ada upaya Purnama sebagai penulis memasukkan dengan sadar ide lokalitas dalam karya sastra itu sendiri? Itu dulu. Oke, dari situ dulu ya. Iya. Ini ngobrol santai aja ya, Teh ya. Iya, santai banget. Nanti kopinya aja belum datang. Ya, Teh, aku tuh sebenarnya ada dalam sebentuk kegelisahan ya. Pertanyaan sederhana itu gini, siapa berhak menuliskan siapa? Artinya kalau kita berasal dari sebuah kultur gitu ya, kita akrab dengan satu kultur di mana kita lahir, kita diam dan seterusnya, kita mungkin merasa lebih sah dan lebih absah kalau kita mau menuliskan kebudayaan itu. Oke. Ya kan, itu pertama. Akrab ya. Akrab. Dan seringkali kemudian kalau kita berasal dari luar sebuah kebudayaan gitu, kita seringkali dikritik apakah cukup objektif untuk menyampaikan satu situasi masyarakat yang bukan dari asal muasal kita. Ini seringkali saya temui kalau misalnya kita ngobrol soal karya-karya dari Indonesia Timur, ya kan? Seolah-olah yang berhak untuk merepresentasikan kelokalan, budaya ataupun juga masalah-masalah mereka adalah mereka yang berasal dari sana. Dan mereka yang berasal dari luar wilayah itu seringkali dianggap bias. Bias itu gini, artinya kita melihat kebudayaan itu hanya sebagai romantisasi, ya kan? Perpanjangan dari cara-cara pandang antropologis di masa lalu yang menganggap mereka sebagai sang lian gitu, sehingga kita dari sebuah kultur yang seolah-olah jauh lebih maju mencari dan mencoba untuk mengkritik, tapi tidak menyadari bahwa ada satu konteks yang lebih besar yang ada dalam kebudayaan itu. Itu yang sebenarnya selalu membuat aku bertanya-tanya, ini lokalitas ini apa sih sebenarnya? Keresahan yang selalu kamu bawa dari kota ke kota ya? Betul sekali. Karena semakin sering semakin sering kita berjalan itu kita semakin tahu bahwa lokalitas tidak hanya sesederhana itu gitu. Bahkan ketika kita berasal dari sebuah kultur, sebuah kebudayaan, barangkali kita juga tidak terlalu cermat dan dalam melihat kebudayaan kita sendiri gitu. Nah, konteks aku menulis untuk novel dan juga untuk puisi kurang lebih seperti itu. Karena aku merasa bahwa meskipun aku orang Bali, ketika aku menyampaikan kulturku sendiri, aku merasa ada banyak hal yang sebenarnya tidak bisa aku sentuh dalam sebuah karya. Karena itulah kalau kita ngomongin lokalitas itu kayak siapa yang paling berhak mewakili? Ya, siapa menulis siapa gitu. Itu dulu atau mau ada pancingan dulu? Ini kritis sekali ya. Ini aja. Oh. Oke, ini menarik nih. Pancingannya udah langsung mengkritisi hal yang urgent menurut saya ya. Ini terlihat dari seorang antropolog juga kan, Nimade sebagai lulusan antropologi gitu. Siapa menulis siapa, dan tidak harus kita mewakili wilayah tempat tinggal atau tadi Purnama ketika dia punya keraguan-raguan ketika ingin menulis budaya Bali walaupun dia adalah orang Bali. Nah, berangkat dari itu, dari karya-karyamu paling tidak yang dalam bentuk cerpen, puisi dan novel, apakah ada usaha untuk kamu dengan sadar memasukkan ide lokalitas dalam karya sastra itu? Ya, kalau aku mengapa memilih Bali gitu ya, itu kurang lebih karena kebudayaan itu pertama-tama dekat dengan aku. Ya kan, aku bersentuhan dengan kultur itu sejak kecil gitu, sehingga ya kurang lebih separuh dari bejana wawasanku terisi di sana gitu. Nah, jadi itu kenapa aku mengangkat Bali. Tapi seiring dengan perjalanan aku menyadari bahwa persoalan
lokalitas yang ada di Bali itu sangat kompleks. Kalau misalnya kita baca buku-buku Oka Rusmini gitu ya, atau buku-buku penyair ataupun novelis Bali, terutama penulis perempuan begitu ya, kita kan pasti melihat pertentangan lokalitas itu adalah pertentangan bagaimana posisi perempuan dalam sebuah konteks masyarakat Bali yang berubah, ya kan? Konteks kasta, perlawanan terhadap kemodernan, seolah-olah selalu ada benturan antara tradisi dan modern. Semakin kesini persoalannya ternyata jauh lebih mendalam daripada itu. Makanya yang aku pilih adalah sebuah periode perubahan di Bali yang berkembang pada tahun 70-an ketika pariwisata masuk, ya kan? Dan dari masuknya pariwisata itu dalam skema yang sangat sistematis dan masif gitu, dan itu mengubah juga cara pandang kita soal tradisi. Jadi artinya tradisi itu tidak melulu berbenturan dengan modernitas, tapi pariwisata justru mendorong tradisi itu berkembang, bertumbuh, meskipun dalam situasi-situasi yang kemudian kita kritisi, karena seolah-olah menjadi komoditi dan seterusnya. Jadi pertentangan itu tidak sesederhana yang kita pikirkan. Tidak hitam dan putih. Tidak hitam dan putih. Tidak sebias itu ya. Betul. Oke. Nah tadi udah nyinggung ke bukunya Purnama sedikit ya, bagaimana dia membawa satu periode tertentu di Bali ya, yang Purnama melihat ada satu perubahan yang cukup signifikan, yang kemudian ada pergeseran ya, dan ini menarik. Bicara soal lokalitas tidak sesederhana menghitam putihkan kalau kita membenturkan modernitas kemudian kita tidak menyuarakan isu-isu yang lokal gitu. Padahal justru spirit lokalitas itu juga ada keterpengaruhan dari modernitas yang masuk, dan Purnama dengan jeli barangkali melihat upaya kritis terhadap fenomena yang ada di lingkungannya di Bali di periode tertentu. Nah ini sebenarnya udah jadi semacam bocoran format dalam menulis ketika teman-teman ingin melakukan upaya penelusuran di tempat tinggalnya ya, mengambil satu tema tertentu dan melihat ada satu perubahan di wilayah tempat tinggal teman-teman. Oke, bergeser dulu ke Kang Edeng ya. Nah, Kang Edeng yang luar biasa nih, penuh sekali audiensnya. Kang Edeng, bicara soal ini kan sebenarnya bukan barang baru gitu ya. Bicara soal lokalitas dalam karya sastra itu udah di fase ke fase perkembangan sastra Indonesia selalu muncul gitu. Bahkan ada satu tren tersendiri gitu ketika di sebuah festival sastra ataupun di sebuah lomba-lomba sastra yang kemudian ada concern tersendiri apakah karya ini menyuarakan isu lokalitas atau tidak gitu, atau kalau yang sekarang tuh etnografis ya, etnografi, dan makin kesini makin banyak sekali lah aliran-aliran baru dalam perkembangan karya sastra. Nah, pandangan Kang Edeng, sebenarnya perdebatan lokalitas dalam karya sastra itu dari fase ke fase seperti apa, dan sejauh ini pengamatan Kang Edeng sebagai budayawan Cirebon, lihat Cirebon penuh dengan tradisi dan bisa jadi satu bahan yang bisa diulik gitu ya. Jangan-jangan tidak banyak yang cermat atau tidak banyak yang jeli para penulis maupun sastrawan seniman di Cirebon gitu untuk menggarap isu-isu yang dekat. Tadi kalau pilihan Purnama kenapa alasan saya mengangkat isu Bali karena itu dekat gitu, isu yang dekat dengan saya dan mungkin memang perlu dikritisi. Oke, Kang Edeng, kami persilahkan. 2 jam nggak apa-apa, Kang? Bubar dong. Kita dengerin. Selamat sore kawan-kawan. Semoga semuanya sehat. Saya menggunakan ikat gaya Trusmi. Bahannya dari juru kunci Buyut Trusmi. Tahun kemarin buat hanya 14 lembar. Jadi dari sekian ratus, mungkin sekian ribu pengunjung atau peziarah di Buyut Trusmi, saya kebagian 1. Sampiran ini juga diberikan kepada saya akhir tahun kemarin
Setelah 1 tahun, pemiliknya berkeliling ke setiap lokus kebuyutan, kalau kami mengistilahkan, atau katakanlah makam-makam leluhur, yang kemudian siapa yang akan menerima itu tidak pernah ditentukan dari awal, dan biasanya orang-orang berebut. Makanya ketika menjelang akhir, karena ini berakhir di Buyut Sampiran, itu pemiliknya Kang Aceh sebagai pimpinan seni Berai Sekar Pusaka di Desa Wangunharja, Kecamatan Jamblang, itu bilang bahwa biasanya rebutan Kang Edeng sampiran itu. Saya bilang juga, kalau rebutan berarti tidak spesial Kang Aceh. Saya nggak mau, silakan saja. Kalau itu rezeki saya mungkin akan tersampir di bahu saya. Kalau tidak berarti belum rezekinya. Dan ternyata kemudian feelingnya adalah siapa saja yang datang setelah Kang Aceh duduk di lokasi, itulah yang akan menerima. Dilalahnya saya yang pertama kali datang. Kemudian terjadi serah terima di Masjid Bayanillah. Jadi ada ijab kabulnya di situ, wudhu dulu dan seterusnya. Tetapi tugas belum selesai. 1 tahun ini saya harus keliling lagi ke buyutan sampai akhir tahun, baru dianggap sah menjadi milik saya. Betapa panjangnya perjalanan ini kan. Bisa dianggap serius, bisa tidak. Saya seolah-olah mewakili kaum tradisi. Ini kan seolah-olah kan, karena banyak orang yang bisa bikin, bisa beli dan seterusnya, termasuk kain ini gitu kan. Tetapi bukan itu persoalannya, karena ini akan menjadi semata aksesoris, sebagaimana banyak kawan yang mencipta karya sastra hanya mencantumkan kosakata atau kebiasaan-kebiasaan yang dipahami banyak orang tentang tradisi atau perilaku masyarakat tertentu, kostumnya misalnya, cara berbahasanya misalnya, itu kan bisa kita baca ya, bagaimana Maman S. Mahayana sudah mendetailkan itu. Kemudian juga Abdul Hadi WM, kemudian Raudal, kemudian Budi PHT, Sayono Widarmanto dan seterusnya, banyak sekali yang sudah membahas tentang sastra dan lokalitas gitu kan. Bahkan mungkin di jauh-jauh hari sebelumnya sudah ada Azab dan Sengsara gitu lah. Azab dan Sengsara kan tidak dikenal sebagai kebudayaan nasional, tapi menjadi kebudayaan daerah, hukum karma misalnya gitu kan. Tetapi hari ini pun ya, Merari Siregar sudah tahun berapa itu kan, jauh berpuluh tahun ke belakang gitu kan. Artinya ketika misalnya pemerintah menetapkan bahwa tentang kebudayaan nasional, maka saat itu pula kebudayaan daerah merasa insecure karena harus berjuang untuk sampai pada capaian atau ukuran-ukuran yang menjadi standar kebudayaan nasional itu. Kemudian, nah ini kalau teman-teman mau lebih detail lagi silakan baca tulisan orang-orang yang saya sebutkan tadi gitu kan. Karena panjang sekali, saya download separuh aja sudah lebih dari 70 halaman. Itu bukan buku tapi artikel. Kenapa saya ambil judul Spirit Karya Sastra dari lokal Cirebon? Pertama, dari orang Cirebonnya sendiri itu selalu mengajukan pertanyaan, kenapa sih Cirebon begini terus? Apa sih yang kemudian menjadi ciri khas dari Cirebon selain makanan misalnya? Karya-karya seperti apa gitu. Kalau misalnya kita mencoba merunut, termasuk misalnya ada kawan yang bertanya, periodisasi sastra di Cirebon itu seperti apa sih? Saya bingung menjawabnya, kecuali periodisasi berdasarkan manusia dan usianya, kelahiran dan proses dan kematian. Tetapi ciri-ciri yang signifikan terkait misalnya generasi angkatan 70, 80 dan seterusnya itu hampir tidak ada. Misalnya angkatan yang katakanlah yang berangkat dari tradisi lisan,
dari tradisi tembang, dari tradisi macapat, semacam Kang Ato, Kang Abdul Ajib atau Mama Titin, semuanya sudah almarhum gitu kan. Yang menuliskan beberapa syair-syair sastra Cirebon klasik yang kemudian dialih mediakan menjadi tembang, macapat, kemudian ada langgamnya di situ, ada kasmaran, ada dandanggulah dan seterusnya. Itu kan tidak mewakili periodisasi, gitu lah. Termasuk misalnya kesininya ada Nurdin M. Nur, ada Sumbandi Sastra Alam, ada Ahmad Subadudin Alwi, gitu kan. Kemudian yang lain-lain juga tidak mewakili periodisasi. Ciri-ciri yang disebut sebagai estetika dalam sebuah karya tidak ada. Kalaupun ada upaya untuk menuju ke sana, ya, gitu loh. Semacam Cirebon 630 tahun kemudian yang diproyeksikan sebagai karya sampai mati, gitu kan. Dan itu baru, mohon maaf kalau saya boleh menilai, baru sebatas bagaimana Mas Alwi almarhum mengidentifikasi hasanah kosakata lokal yang berkaitan dengan lokus-lokus tertentu, semacam gerbang, semacam tugu, semacam ruang di kerajaan misalnya, ruang di keraton, belum mewakili apa yang disebut dengan perilaku. Kalau kita tanya, perilaku orang Cirebon gimana sih sebenarnya? Sebagian orang mengatakan bahwa Cirebon karena terdiri dari campuran banyak kebudayaan, jadi caruban gitu loh. Ya ini kan juga satu versi gitu kan. Karena di versi yang lain, Cirebon berasakan dari Cairebon, air udang yang kecil, gitu kan. Itu kan versi Pajajaran, iya kan. Tetapi ketika misalnya caruban dalam perspektif pakar bahasa Cirebon yang sehari ini sudah meninggal semua, itu kan campuran, bukan air udang lagi, gitu loh. Sudah dua hal yang berbeda, gitu loh. Nah, melting pot kan, muara. Termasuk misalnya jika itu disebut sebagai campuran, tidak ada bukti yang benar-benar nyata bahwa Cirebon merupakan percampuran dari banyak kebudayaan. Kalau kumpulan dari banyak kebudayaan, iya. Ada Arab, ada Cina, ada India, ada Jawa, ada Cina, dan seterusnya. Tetapi wong Cina beli kawin karo wong Arab, wong India beli kawin karo wong Cina, dan seterusnya. Maka mungkin yang paling bisa kita katakan Cirebon adalah salad bowl, tetapi terdiri dari keping-keping puzzle. Urap. Iya, keping-keping puzzle itu kenapa kita sampai hari ini tidak bisa menyimpulkan Cirebon itu begini? Ya karena kita tidak mengumpulkan keping-keping itu. Kepingnya ada di mana? Ada di desa-desa. Ada. Itu kenapa misalnya gini. Kalau Anda belum mendengar, syukur sudah. Ada mitos bagi para pejabat itu tidak akan pernah ada yang berani lewat jalan Karanggetas, iya kan? Termasuk orang-orang sakti itu nggak berani lewat Karanggetas karena ilmunya bisa luntur. Kalau kita percaya segitiga Bermuda, mungkin Karanggetas sebagai contoh kecil saja. Jadi dua hal atau dua pihak, pejabat atau orang sakti, tidak ada yang berani lewat jalan Karanggetas. Bukankah itu ide yang bisa dieksplorasi sebagai bagian dari kekayaan budaya Cirebon? Percaya atau tidak, itu berlangsung. Itulah yang kemudian bisa menjadi sumber spirit, gitu loh. Bahwa mungkin juga kita tidak akan bisa menemukan narasumber yang benar-benar valid tentang peristiwa itu atau tentang kepercayaan itu, nggak penting juga. Karena fiksi bisa membawanya kemanapun. Satu itu. Kemudian, sampai hari ini,
Masyarakat Bayalangu tidak akan pernah menikah dengan masyarakat Panguragan. Karena karena di masa lalu pernah terjadi pertempuran antar dua pemimpin itu, Ki Gede Bayalangu dengan Nyimas Gandasari. Dan Ki Gede Bayalangu dikalahkan oleh Nyimas Gandasari. Sebagaimana Dyah Pitaloka dibunuh kan oleh Gajah Mada gitu loh. Maka sejak kecil saya ingat betul. Tolong anak putu yang perempuan Sunda, Jawa Barat, jangan sampai menikah dengan laki-laki Jawa. Serius Mas Yogi? Serius? Jangan pernah, bener. Nah, sampai sekarang gara-gara perang Bubat itu. Pasukan Jawa Barat dan yang perlu diketahui lagi, bukan cuma manusia yang berperang. Jin-jinnya, genderuwonya, setan alasnya, dan semuanya ikut perang. Jadi kalau ada orang sakti dari Jawa datang ke Sunda, pasti bertempur juga. Hodam-hodamnya, gitu loh. Pasti, gitu loh. Belum selesai pertempuran itu. Nah, itu sakur. Itu satu hal ya. Ini sumber ya. Ini sumber menurut saya. Karena fiksi bisa dibawa kemana-mana. Termasuk misalnya, coba Anda datang karena kebetulan saya sampai hari ini sedang konsentrasi di Kecamatan Jamblang dengan Kelangenan gitu loh. Anda coba cek malam Selasa atau malam Jumat Kliwon setelah jam 12. Itu yang namanya bola api berseliweran. Masa iya? Serius gitu. Berseliweran. Uyung itu, wah, abang itu apa? Biasa. Excited banget. Kan, tapi saya sejak kecil juga menyaksikan itu gitu loh. Saya malu dong. Wow, tepuk tangan dulu dong buat Kang Edeng, luar biasa. Yang bisa saya serap ya, setidaknya mitos yang berkelindan, hal-hal yang mungkin dianggap mistis ya, atau yang di luar akal itu sebenarnya bisa jadi bahan yang menarik untuk jadi cerita, bahan cerita. Dan kalau saya tadi jadi teringat gitu, beberapa cerpen-cerpennya Danarto di Adam Ma'rifat itu juga mempertemukan hal-hal yang sangat mitologis gitu ya, sangat tidak di luar akal, tapi itu bisa diracik dengan jadi satu cerita yang menarik. Saya jadi ini tim Abdullah Harahap. Ya. Dan tadi Kang Edeng menyinggung bagaimana Cirebon punya kisah epik yang jauh lebih bisa dijadikan lebih epik dari romansa kisah cintanya Romeo dan Juliet gitu tadi, Baridindra dan Ratmina, bahkan sebuah kisah cinta yang berakhir tragis, jauh lebih tragis dari sekedar minum racunnya Juliet yang ternyata Romeo-nya belum mati gitu ya. Nah, itu yang barangkali ini kebetulan teman-teman audiens di sini adalah para penulis muda Cirebon yang sebenarnya itu bisa digali lebih jauh ya. Jadi spirit-spirit kelokalan itu tidak, tadi kalau si Made Purnama bilang tidak sesederhana hanya menghitam putihkan perbenturan tradisi dan modernitas, atau tidak sederhana hanya memasukkan idiom-idiom lokal dalam karya-karya yang kita tulis, tapi justru bagaimana laku pikir, tradisi masyarakat ya, bagaimana tadi ternyata menarik apa yang ditulis Minanto misalnya dalam Aib dan Nasib ya, Azab dan Sengsara, habis mirip-mirip tuh ini ya. Setipe gitu. Iya, bagaimana dia melihat konteks masyarakat di Indramayu gitu. Nah, itu barangkali hal yang bisa digali. Nah, kita kembali lagi ke Purnama. Mungkin Purnama bisa masuk tadi ke soal wacananya ya yang dibangun, narasi-narasi yang dibangun. Mungkin kalau dalam pola atau bagaimana cara dalam menulis karya, meracik karya yang dilakukan Purnama tadi, melihat periodisasi di tahun 1970-an di masyarakat Bali, ada perubahan yang cukup signifikan dan itu menarik bagi Purnama untuk dibahas gitu. Ada nggak pola yang mungkin bisa diikuti nantinya sama teman-teman? Ya, kalau kita nggak apa-apa, tes. Kedengeran lah ya. Tes. Kenapa nih?
Tes. Oh ya sip. Wah, tangannya harus tegas. Teh, aku kira gini Teh, kalau kita ngomongin, aku tertarik tadi Kang Edeng punya beberapa kata kunci ya, bahwa satu kebudayaan itu sifatnya kayak puzzle, seperti kepingan-kepingan yang seolah-olah berdiri sendiri tapi sebenarnya saling melengkapi. Aku percaya itu dan aku setuju sama Kang Edeng. Terus kemudian disinggung juga soal mitos-mitos yang tumbuh di masyarakat setempat, Yang dan bahkan masih dipercayai sampai hari ini. masih dipercayai sampai hari ini, dan mitos-mitos itu sebenarnya setuju juga menjadi bahan hari. Tapi kita juga hidup dalam dunia hari ini kan, yang mana kita tahu bahwa mitos-mitos itu seolah tidak relevan dengan apa yang kita alami hari ini, semata-mata karena kecenderungan cara pikir kita yang berubah, yang berkembang. Padahal aku percaya kalau yang namanya mitos, cerita yang bersumber dari tadi, yang puzzle itu yang seolah berdiri sendiri tapi sebenarnya saling, itu sebenarnya bisa menjadi satu perpaduan, kekayaan baru ketika kita menceritakannya dengan beberapa pola. Kita bisa menceritakannya secara mitos-mitos semacam ceritaan ulang, tapi kemudian kita juga bisa membuat urban story yang baru yang bersumber dari mitos, tapi kita tahu bahwa latar budaya hari ini bisa dipadu-padankan bersama mitos-mitos itu. Artinya adalah selalu ada kemungkinan lain kalau kita berbicara soal kelokalan. Ya, kelokalan itu nggak hanya berdiri sih berada di sana gitu. Seolah-olah kita sebagai seorang penulis gitu berjarak dengan dia. Padahal kita meramu yang terjadi di sana dengan apa yang di dalam pikiran kita sendiri. Nah, kasih gitu. bocoran dong buat teman-teman. Ya. Pola-pola yang dibangun oleh Nimade selaku antropolog sekaligus sastrawan. Ya, kalau yang aku lakukan dalam proses kreatifku, karena dia berangkat dalam dua sudut pandang penceritaan yang mewakili dua kurun waktu. Dalam novelku yang terbaru, aku mengambil konteks masyarakat Bali pada era tahun 70-an ditarik dengan konteks masyarakat Bali hari ini setelah katakanlah 30 atau 40 tahun gitu ya, berjarak setelah peristiwa itu terjadi, peristiwa periode tahun 70-an itu terjadi. Jadi kita selalu berpeluang untuk memasukkan kenyataan-kenyataan hari ini untuk melihat kenyataan-kenyataan yang ada di masa silam. Ya. Itu pola pertama. Itu pola pertama. Bocorin semua bosnya di sini. Bongkar-bongkaran dapur kreativitas. Tapi ditanyakan juga hal serupa Edeng dalam bagaimana meracik cerpen-cerpennya memasukkan isi kualitas dengan mitos yang berkembang. Oke. Itu kalau di novel. Oke. Kalau dalam puisi, ini agak tricky. Karena seringkali kalau kita membicarakan kualitas itu hanya menjadi semacam sampiran. Kadang-kadang sampiran kan, bicara soal idiom gitu ya, kita bicara soal tempat ya, atau kita bicara tentang satu kronik dari budaya. Kayak itu pledoi Malin Kundangnya Indrian Koto. Langsung sebut nama. Gak apa, itu sebagai contoh. Artinya sebagai contoh bagaimana Koto merujuk dari mitos yang berkembang di masyarakat Minang melalui ide yang lebih segar. Aku justru itu menurutku berhasil. Menurutku apa yang dilakukan Uda Koto dalam pledoi Malin Kundang tuh salah satu contoh yang cukup berhasil dalam puisi ya. Karena tadi kalau Purnama sendiri bilang kalau puisi agak tricky karena kita agak harus hati-hati gitu. Dan selamat Uda Koto, karyanya berhasil menurut saya. Tadi Bikin kayak mikir. Tapi yang menjadi tantangan adalah kita sebagai masyarakat dari luar kebudayaan itu sejauh mana bisa menangkap pesan atau Kalau di suasana. puisi itu ya? Kalau di puisi, trikinya di situ. Sehingga kadang-kadang kita membutuhkan semacam penjelas, ya toh, atau catatan kaki, atau entahlah bentuknya apa. nanti dibilang puisi esai. Itu trikinya. Tantangannya di situ. Jadi intinya mungkin tidak ada formula yang baku untuk membicarakan lokalitas. Yang penting adalah cara pandang kita menyikapi lokalitas itu sejauh mana. Apakah ya betul sikap? Apakah ia yang sebagai romantisme
atau kita mencoba mengkritisinya, melakukan negasi atas lokalitas itu dibenturkan dengan kenyataan hari ini, atau ternyata malah kita melakukan sebentuk hibriditas gitu ya, membuat satu urban legend baru yang inspirasi dari lokalitas tadi, tapi dengan relevansi konteks kita hari ini. Intinya pada sikap, betul Mas Yogi tadi, bagaimana kita menyikapi lokalitas itu dalam karya. Oh yes, gokil ya, kritis sekali memang antropolog satu ini.